Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran Mabadi Fikih Juz 4 yang akan kita lanjutkan pelajaran kemarin, yaitu mulai dari istinja. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bertawasul dulu. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qadha'il hajati. Adabu qadha'il hajati utawi iki iku adabe atau tata kramane qadhil hajat. Qadhil hajat itu bisa BAB, bisa BAK ya. Mustahabu dan sunatake liqadhil hajati keduwe wong kang nekani hajat apa ayakula yen to ngucap sapa qadhil hajat inda dukhuli baitil khala'i inda dukhulihi ing dalem nalikane mlebune qadhil hajat baital khala'i ing dalem omah jamban atau toilet ngucap bismillahi a'udzubillahi minal khubuzi wal khaba'is ing lafaz bismillahi a'udzubillahi minal khubuzi wal khaba'is. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun kareksa ingsun billahi kelawan Allah minal khubusi saking pira-pira setan lanang kang jember itu menjijikkan wal khabaisi lan setan wadon kang jember wa ayaqula lan yen to ngucap sapa qadhil hajat inda khurujihi ing dalem nalika metune qadhil hajat ngucap alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ing lafaz alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdu iku sekabehe puji lillahi kagungane Allah. Alladzi adhaba kang ngilangake sapa Allah anni saking ingsun al adza ing piloro atau penyakit wa afali lan marasake sapa Allah ing ingsun wa afani lan marasake sapa Allah ing ingsun wa yuhramu lan den haramake alaihi ing atase qadhil hajat apa ayas taqbila yen to madhep sapa qadhil hajat al qiblata ing kiblat au yastadbiraha utawa ngungkuri sapa qadhil hajat. Ngungkuri itu membelakangi fis sakhra'i ing dalem ora-ora wa ayyabula yen to pipis sapa qadhil hajat fawqa qabrin ing dalem fawqa qabrin ing dhuwure kuburan wa yukrahu lan den makruhake lahu maring qadhil hajat apa ayyabula yen to pipis sapa qadhil hajat wa ayyabula yen to pipis sapa qadhil hajat ko iman hale wong kang ngadeg wa fil ma'ilan ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng wa tahta syajarati lan ing dalem ngisore wit al musmirati kang kulina ngetokake uwoh biasa berbuah wadhili lan wit kanggo iyup-iyup wa fi mahabirihi lan ing dalem nggon niyupe angin wal mutasali lan nggon adus wal mahalli lan panggonan asulbi kang atos wasaqbi lan bolongan wa takallumu lan guneman li ghairi hajatin krana liyane hajat wa hamlu malan gawa barang fihi iku ing dalem zikrullahi utawi asmane Allah. Jadi kalau kemarin sudah diterangkan bagaimana caranya bersuci dari najis
kemudian istinja. Sekarang adab atau tata keramanya qadil hajat. Qadil hajat ini bisa saja BAB atau BAK. Jadi dalam Islam itu qadil hajat saja ada tata keramanya, apalagi ibadah. Yustahabu li qadil hajati ayakula 'inda dukhuli baitul khula'i bismillahirrahmanirrahim wa yaqul 'inda khuruji alhamdulillahi adzabani wa afani. Nah, ini maksudnya adalah disunahkan bagi orang yang qadil hajat atau orang yang mau buang hajat atau hajat itu membaca doa ketika akan masuk ke dalam toilet atau ketika masuk dalam toilet dan ketika akan keluar dari toilet. Jadi mau masuk itu disunahkan membaca doa ini bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika keluar itu juga disunahkan berdoa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Jadi mau masuk doa, keluar juga doa. Karena apa harus berdoa keluar masuk dari toilet? Karena toilet ini dianggap adalah tempat yang paling disenangi oleh setan. Jadi kita mau masuk ke sarangnya setan gitu, kita berdoa biar dilindungi. Nah, ketika keluar kita berdoa juga bersyukur karena telah dilindungi. Kemudian wa yuhramu alaihi astaqbila qiblata sadbiraha fis sakhra'i. Diharamkan bagi orang yang qadil hajat, yaitu qadil hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika berada di tanah lapang. Jadi bukan di dalam ruangan. Ketika mau qadil hajat tapi nggak ada tempat dan adanya hanya dia berada di tanah lapang, maka tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Jadi tanah lapang di sini dimaksudkan adalah tempat hajatnya ini tidak di dalam sebuah ruangan atau tidak ada penghalang antara qadil hajat ini dengan sekitarnya. Wa ayyabula fawqa qabrin. Nah, ini diharamkan lagi buang air atau kencing di atas kuburan. Nah, ini tidak boleh karena kuburan itu adalah rumah bagi orang yang sudah meninggal. Jadi tidak boleh, kita tidak sopan kencing di atas kuburan. Wa yukrahu la ayyabula qaiman. Dan dimakruhkan lagi bagi qadil hajat yaitu buang air atau kencing dengan berdiri. Nah, makruh buang air dengan berdiri. Ini tidak berlaku hanya bagi laki-laki atau perempuan tertentu, gender tertentu, tidak, tapi umum bagi laki-laki maupun perempuan itu makruh buang air sambil berdiri. Wa fil ma'ir rakidi, dan buang air di air yang diam. Jadi ada air diam kayak kolam, kemudian buang air di situ. Nah, ini makruh. Wa tata syajaratil musmirati wa dhilli. Kemudian dimakruhkan lagi buang air di bawah pohon yang biasa berbuah atau pohon itu ditanam diperuntukkan untuk iup-iup untuk biar orang-orang biasa berteduh di situ gitu. Jadi kayak pohon di pinggir jalan itu kan ditanam untuk fungsinya untuk untuk perlindungan. Nah, untuk perlindungan, untuk berteduh biar tidak panas seperti itu. Nah, ini dimakruhkan buang air di situ. Wa fi mahabir rihi, dan gon peniup angin, buang air di tempat yang dilewati angin. Artinya ketika kita buang air di situ, angin itu bertiup di situ sehingga nanti bisa membawa bau, membawa percikan-percikan najis itu ke tempat lain. Nah, ini dimakruhkan buang air di situ. Wal muqtasalu lan gonatus, buang air di tempat pemandian seperti di kolam renang. Nah, itu kan kolam renang untuk mandi. Nah, itu mandi, buang air di situ dimakruhkan. Wa mahali sulbi, tempat yang keras seperti batu, tembok, lantai. Nah, ini tidak dimakruhkan buang air di situ. Wa thaqbi, bolongan, lubang di tanah, lubang apapun di tanah, di batu itu kita tidak boleh atau makruh buang air di situ. Wa takalamu li ghairi hajatin, dan berbicara kecuali tanpa ada hajat. Jadi ketika qadil hajat itu jangan sambil ngobrol karena dimakruhkan berbicara ketika qadil hajat dengan tanpa ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan, misalkan sama di tengah-tengah hajat itu dipanggil oleh orang tuanya dan harus menjawab. Nah, ini boleh. Wa hamlu ma fi dzikrullah, dan membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah. Nah, ini ketika mau masuk ke toilet, ke tempat qadil hajat, baik itu BAK atau BAB, maka ditaruh dulu apa-apa yang di situ terdapat nama Allah. Baik,
Kita lanjutkan. Al-wudu'u, kita masuk ke bab baru yaitu bab wudu. Al-wudu'u tapi mertelakake wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelakake pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelakake pira-pira fardune wudu. Furuduhu utawi fardune wudu iku sitatun 6. Iku sitatun 6. Al-awwalu tawi kang awal iku an-niyatu niat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Iku binniyati kelawan niat. Asane utawi kang ping pindho iku ghusl wajhi, ngusap wajah. Ngusap wajah. Asal isu utawi kang kaping 3 iku ghusl yadeni. Ulangi. Asane utawi kaping pindho iku ghusl wajhi masuh wajah. Masuh wajah. Asal isu utawi kaping 3 iku ghusl yadeni masuh tangan loro. Masuh tangan loro ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Arabi utawi kang pepapat iku mashu ba'dhi ra'si ngusap setengah sirah. Iku mashu ba'dhi ra'si ngusap setengah sirah. Al-khamis tawi kang kaping 5 iku ghusl rajlaini masuh sikil loro ma'al ka'baini sartane polok loro. Asitatu tawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Iku at-tartibu tertib hasabal ayati kelawan milang-milang ayat. Wahia utawi ayat iku qaulu ta'ala dawuhe Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Ya ayyuhalladzina amanu he eleng-eleng wong kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu he eleng-eleng wong akeh. Ya ayyuhalladzina he eleng-eleng wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. Amanu kang iman sapa alladzina idza qumtum ing dalem nalikane jumeneng sira. Idza qumtum ing dalem nalikane jumeneng sira. Ila sholati maring salat fausilu mongko maswa sira. Fausilu mongko maswa sira wujuhakum ing pira-pira wajah sira. Wa idiyakum lan pira-pira tangan sira ilal marafiqi sarta ne pira-pira sikut. Wamsahu lan usapa sira biruusikum ing pira-pira sirah sira. Warjulakum lan pira-pira sikil sira ilal ka'baini tumeka polok loro. Ilal ka'baini tumeka polok loro. Nah, kita masuk pembahasan baru yaitu wudu. Kalau tadi kemarin kita membahas tentang cara bersuci dari najis. Dari najis, sekarang kita masuk pada pembahasan cara bersuci dari hadas. Nah, jadi ada perbedaan antara apa itu najis dan apa itu hadas. Beda ya. Yang pertama adalah wudu. Wudu adalah cara mensucikan diri kita dari hadas kecil. Dari hadas kecil. Nah, cara mensucikannya dengan wudu. Kalau kemarin cara mensucikan dari najis, dilihat bagaimana tingkatan najis itu. Sekarang cara mensucikan diri dari hadas. Hadas kecil dengan wudu. Yang pertama dengan wudu. Fardunya wudu. Fardu ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau mau wudunya sah, maka fardunya ini, fardu halal ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Fardu ya, fardu tidak boleh ditinggalkan. Itu ada 6. Yang pertama niat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Niat tidak boleh ditinggalkan. Niat wudu liraf'il hadasil asghari. Niat wudunya apa? Liraf'il hadasil asghari ya disebutkan. Atau niat wudunya apa? Untuk itu yang dawamul wudu. Kan ada itu yang selalu berwudu, selalu dalam keadaan suci. Nah, kemudian ada lagi wudu yang untuk sunahnya mandi. Nah, niatnya apa? Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan niatnya. Ya, ini tidak boleh tertinggal ya niat ini. Yang pertama niat, yang kedua ghusl wajhi, membasuh wajah. Nah, kalau membasuh ghusl itu ada persyaratan air mengalir. Jadi airnya harus benar-benar mengalir. Jadi kalau ghusl wajhi berarti airnya harus benar-benar mengalir di wajah. Nah, batasan wajah ada di bawah itu, hadul wajhi min nabati sya'ar ra'si al-mudati ila akhirih. Nah, ini batasan wajah yaitu dari
tempat tumbuhnya rambut di atas ini di kening ini sampai muntahal dzaqoni, sampai ujungnya ini leher. Itu panjangnya dari sini sampai sini ujungnya ini. Kemudian untuk lebarnya itu mulai dari telinga, itu kan ada daging kecil telinga. Nah, itu dari kanan sampai ke kiri. Nah, ini adalah luasnya wajah, panjangnya, lebarnya. Nah, ini ketika membasuh wajah harus tersentuh air atau airnya harus mengalir. Karena di sini disebutkan ghuslu itu harus mengalir airnya. Yang ketiga ghusl yadainil marfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke dua siku. Istilah sampai di sini adalah tadi maka saya baca beserta, karena kalau dalam fikih itu sampai siku itu artinya seluruh siku harus ikut. Nah, kalau siku ini harus ikut seluruhnya, maka hanya bisa siku ini terbasuh kalau kalau membasuhnya sampai atasnya siku. Maka sama saja dengan membasuh kedua tangan ini sampai atasnya siku, karena siku harus terbasuh. Nah, itu sudah kaidahnya seperti itu, membasuh ya. Jadi airnya harus mengalir. Yang keempat masuk ba'tirosina, ini baru mengusap sebagian kepala. Nah, kalau mengusap ini tidak disyaratkan airnya harus mengalir. Yang penting tempat yang diusap itu adalah basah sebagian kepala. Mau bagian mana terserah. Penting sebagian kepala. Nah, kalau tadi wajah di sini sampai sini ini wajah, maka selain itu ini adalah bagian ini adalah kepala. Jadi kepala itu bukan seluruhnya ini. Kalau dalam wudhu ini wajah yang tadi saya sebutkan ini basuh wajah. Kemudian selain ini adalah kepala. Jadi mengusap sebagian kepala. Bagian mana terserah. Yang kelima ghusl rijlaini ma'al kabain, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, beserta berarti membasuhnya harus sampai di atasnya mata kaki. Membasuh airnya harus mengalir. Nah, mengalir ini kalau kaki ya berarti jari-jari, sela-sela jari kaki ini harus harus airnya mengalir di situ, sela-sela jari kaki ini harus terlewati oleh air. Yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib ini adalah berurutan dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Jadi habis niat itu harus mengusap wajah, kemudian baru membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Ini tidak boleh diloncat-loncat. Harus urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Tertib ini adalah fardu, jadi tidak boleh ditinggalkan. Nah, tertib ini dalilnya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah dan kedua tangan, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kemudian usaplah kedua kaki dan membasuh usaplah sebagian kepala dan basuh dua kaki sampai dua mata kaki. Nah, ini fardunya wudhu. Kalau fardu wudhu tadi tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan. Baik, sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan di grup WA. Nah, insya Allah akan saya jawab semampu saya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.